Hai guys, selamat datang di channel edukasi. Tempat kita ngobrolin topik-topik penting yang bisa bantu kalian sukses, baik di kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja. Nah, di video kali ini kita bakal bahas soal perubahan. Topik ini relevan banget buat kita semua, karena jujur, perubahan itu sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Mau itu perubahan teknologi, budaya, ekonomi, lingkungan, atau bahkan perubahan dalam diri kita sendiri, semua pasti bakal terjadi. Yuk langsung saja kita bahas gimana caranya kita bisa menghadapi dan beradaptasi dengan semua jenis perubahan ini. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu ngerti dulu nih, apa sih sebenarnya perubahan itu? Sederhananya, perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi dalam hidup kita. Dan perubahan itu bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari yang kecil, kayak perubahan jadwal harian, sampai yang besar, kayak perubahan teknologi, budaya, ekonomi, lingkungan, atau bahkan perubahan dalam diri kita sendiri. Semua ini adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kenapa sih penting banget buat pahami perubahan? Karena kalau kita ngerti perubahan, kita bisa lebih siap dan gak kaget ketika perubahan itu datang. Bayangin aja kalau kita gak siap menghadapi perubahan. Kita bisa bingung, stres, atau bahkan gagal beradaptasi dengan situasi baru. Jadi, dengan pahami perubahan, kita bisa gak cuma bertahan, tapi juga berkembang di tengah-tengah situasi yang terus berubah. Pertama-tama, mari kita lihat gimana perubahan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pasti deh, kalian pernah ngalamin perubahan yang gak terduga kan? Misalnya, tiba-tiba kalian harus pindah rumah karena orang tua pindah kerja, atau harus belajar cara pakai teknologi baru buat kuliah online. Itu cuma sebagian kecil dari perubahan yang sering kita hadapi. Selain itu, ada juga perubahan budaya. Misalnya, kalian pindah ke kota baru dengan adat dan tradisi yang berbeda. Kita perlu beradaptasi dengan cara hidup dan kebiasaan baru yang mungkin awalnya terasa asing. Perubahan ekonomi juga bisa terjadi. Misalnya ketika harga barang naik atau turun yang bikin kita harus atur ulang keuangan. Gak ketinggalan, ada juga perubahan lingkungan, kayak perubahan iklim yang bisa mempengaruhi cara kita hidup, mulai dari cuaca yang gak menentu sampai kondisi alam yang berubah drastis. Bahkan perubahan dalam diri kita sendiri juga gak kalah penting. Seiring waktu kita tumbuh, belajar hal-hal baru, dan mungkin berubah pandangan hidup. Gimana cara kita menghadapi perubahan ini? Pertama, kita harus terima dulu kalau perubahan itu memang gak bisa dihindari. Setelah itu baru deh kita bisa mulai rencanain langkah-langkah apa yang perlu kita ambil buat beradaptasi. Misalnya, kalau kita harus pindah rumah, kita bisa mulai dengan atur jadwal pindahan, packing barang-barang, dan cari tahu tentang lingkungan baru. Contoh lainnya, waktu teknologi baru diperkenalkan di kampus atau di tempat kerja, kayak platform e-learning atau software baru, kita mungkin perlu waktu buat belajar. Awalnya mungkin bisa pusing dan stres, tapi dengan latihan dan sabar, kita bisa beradaptasi dan bahkan mulai ngerasain manfaat dari perubahan tersebut. Intinya, menghadapi perubahan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya adalah soal gimana kita merespon perubahan itu dengan cara yang positif dan proaktif. Kalau kita bisa ngelakuin itu, stres bakal berkurang dan kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan situasi baru. Sekarang, yuk kita lihat gimana perubahan terjadi di dunia kerja atau dalam organisasi. Di sini, perubahan bisa datang dalam bentuk apapun, misalnya perubahan strategi perusahaan, adopsi teknologi baru, atau bahkan perubahan budaya kerja. Bayangin deh, kalian kerja di sebuah perusahaan yang tiba-tiba mutusin buat adopsi teknologi baru, misalnya sistem manajemen proyek digital. Awalnya, semua karyawan mungkin merasa cemas atau takut kalau mereka nggak bisa nguasain teknologi ini. Tapi,
Penting banget buat diingat kalau perubahan itu bagian dari perkembangan dan seringkali perubahan itu diperlukan supaya kita tetap kompetitif. Tidak cuma itu, perubahan budaya di tempat kerja juga sering terjadi. Misalnya, perusahaan memutuskan untuk mengubah cara kerjanya dari yang tadi kaku jadi lebih fleksibel. Atau mungkin budaya kerja yang lebih kolaboratif dibandingkan hierarkis. Perubahan semacam ini bisa bikin suasana kerja berubah drastis dan kita harus bisa menyesuaikan diri. Perubahan juga bisa terjadi dalam bentuk struktur organisasi. Misalnya ketika perusahaan memutuskan buat mengubah struktur tim atau rotasi peran karyawan. Ini bisa jadi tantangan besar, terutama kalau karyawan merasa nggak nyaman dengan perubahan tersebut. Tapi dengan pendekatan yang baik, proses ini bisa berjalan lebih lancar dan karyawan bisa lebih mudah beradaptasi. Selain itu, perubahan ekonomi juga berdampak besar pada bisnis. Perubahan harga bahan baku, regulasi baru, atau fluktuasi pasar bisa memaksa perusahaan buat cepat-cepat mengubah strategi bisnis. Begitu juga dengan perubahan lingkungan, seperti perubahan kebijakan lingkungan yang menuntut perusahaan untuk lebih ramah lingkungan. Jadi, gimana sih caranya kita menghubungkan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan perubahan di dunia kerja? Sebenarnya, prinsip-prinsip dasar dalam menghadapi perubahan itu sama, baik di kehidupan pribadi maupun di organisasi. Misalnya, waktu kita menghadapi perubahan dalam kehidupan sehari-hari, kayak pindah ke lingkungan baru, kita perlu bersikap fleksibel dan mau belajar hal-hal baru. Sama halnya dengan di tempat kerja. Waktu kita harus beradaptasi dengan teknologi baru atau peran baru, kita juga perlu belajar dan beradaptasi. Kedua, komunikasi yang lebih jelas dan terbuka itu penting. Baik di rumah maupun di tempat kerja. Ngomongin perubahan dan diskusiin gimana cara terbaik buat menghadapi perubahan itu adalah kunci buat sukses. Misalnya, kalau ada perubahan besar di tempat kerja, penting buat ngasih tahu semua anggota tim dengan jelas biar mereka paham dan siap buat beradaptasi. Ketiga, dukungan sosial juga nggak kalah penting. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengandalkan dukungan dari keluarga dan teman-teman waktu menghadapi perubahan besar. Di tempat kerja, dukungan bisa datang dari rekan kerja atau atasan. Dengan saling mendukung, kita bisa menghadapi perubahan dengan lebih baik. Dengan menghubungkan pengalaman kita dalam menghadapi perubahan di kehidupan sehari-hari dengan tantangan yang mungkin kita hadapi di dunia kerja, kita bisa jadi lebih siap dan tangguh dalam menghadapi apapun yang datang. Biar lebih jelas, yuk kita lihat contoh nyata gimana cara menghadapi perubahan baik dalam kehidupan pribadi maupun di tempat kerja. Misalnya, ada seorang yang bernama Rina. Dia baru aja pindah kota buat melanjutkan kuliah. Perubahan ini cukup besar karena Rina harus tinggalin rumah dan beradaptasi dengan lingkungan baru, teman-teman baru, dan bahkan cara belajar yang berbeda. Buat menghadapi perubahan ini, Rina mutusin buat bikin rencana harian yang bantu dia tetap fokus dan terorganisir. Dia juga gabung dengan beberapa organisasi kampus buat nambah jaringan dan dapetin dukungan sosial. Di sisi lain, di tempat kerja ada manajer namanya Pak Budi yang harus memimpin timnya lewat perubahan besar, yaitu adopsi sistem manajemen proyek digital baru. Pak Budi mulai dengan komunikasiin tujuan perubahan ini ke timnya, ngasih pelatihan, dan terus dukung timnya selama proses transisi. Berkat pendekatan yang baik, timnya berhasil beradaptasi dan bahkan meningkatin produktivitas. Dari dua contoh ini, kita bisa lihat bahwa meskipun konteksnya berbeda, prinsip-prinsip menghadapi perubahan tetap sama. Dengan sikap yang tepat, perencanaan yang baik, dan dukungan yang memadai, kita bisa menghadapi perubahan dengan lebih mudah dan bahkan melihat sebagai peluang buat tumbuh dan berkembang. Nah, teman-teman, itulah obrolan kita tentang gimana caranya menghadapi perubahan.
bahwa perubahan itu nggak bisa dihindari, baik di kehidupan sehari-hari maupun di tempat kerja, dan bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari teknologi, budaya, ekonomi, lingkungan, sampai perubahan dalam diri kita sendiri. Tapi dengan sikap yang positif dan proaktif, kita bisa nggak cuma bertahan, tapi juga berkembang di tengah-tengah perubahan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi persiapan diri buat menghadapi berbagai perubahan, baik di kehidupan pribadi maupun di dunia kerja. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini biar kalian nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Kalau kalian punya pertanyaan atau topik lain yang pengen dibahas, tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih buat udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam edukasi.